Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiswi Ayu Safni SPD, Kepala UPT SDN 16 Baringin. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik kepada Bapak dan Ibu semua dengan judul Peran Kepala Sekolah Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi melalui Strategi SAPA. Dilihat rapor pendidikan UPT SDN 16 Baringin tahun 2021 menginformasikan bahwa komponen literasi dan karakter masih di bawah standar minimal nasional. Ini adalah tantangan bagi saya. Setelah melakukan identifikasi masalah, kami menemukan akar permasalahan dari rendahnya nilai literasi dan karakter. Disebabkan sebagian siswa dalam kategori perlu intervensi khusus dan dasar, terutama dalam membaca teks informasi, teks sastra, kualitas pembelajaran kurang baik, refleksi guru masih rendah, kreativitas masih rendah, dan nalar kritis masih kurang. Maka semua persoalan di atas pada akhirnya menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi belum terlaksana dengan sempurna di UPT SDN 16 Baringin. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik adalah dengan cara membuat program yang pertama kunjungan membaca ke kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanah Datar yang kebetulan berdekatan dengan sekolah, untuk mengajak peserta didik membaca setiap 2 kali seminggu. Setelah dilaksanakan sekitar lebih kurang selama 1 semester, didapat hasil yang signifikan, yaitunya banyaknya peserta didik menjadi anggota perpustakaan yang bertujuan untuk mereka dapat meminjam buku di sana, serta meningkatnya minat baca siswa. Sedangkan di sekolah, saya meminta para guru untuk menyediakan sudut baca atau pojok baca di kelasnya masing-masing. Kemudian saya juga bekerjasama untuk mendatangkan mobil perpustakaan ke sekolah sekali dalam sebulan. Semua ini dilakukan karena sekolah saya tidak memiliki gedung perpustakaan. Selain rendahnya kemampuan komponen literasi pada rapor pendidikan, komponen karakter juga merupakan hal yang penting diperbaiki. Untuk memperbaiki, guru mata pelajaran agama membuat program peringatan hari-hari besar agama dengan memperingati terutama seperti hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka selalu diberikan pencerahan tentang akhlak Rasulullah yang menjadi teladan bagi umat manusia. Di samping itu, sekolah juga melaksanakan kegiatan tahfiz, sholat duha, sholat wajib atau fardu, tadarus yang dipandu dengan buku prestasi setiap siswa, yang mana buku ini akan diparaf oleh guru setiap hari dan orang tua, dan mengoptimalkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi bagi guru. Maka saya, kepala sekolah, memiliki strategi SAPA. SAPA artinya adalah menyapa, sehingga bisa membuat seseorang dapat berkenalan jika belum kenal, saling menegur, bahkan dapat saling berbagi jika sudah mengenal satu sama lainnya. Namun, SAPA di sini dapat diuraikan sebagai berikut. 1S, senangi. Saya berusaha menanamkan rasa senang dan terbuka kepada semua warga sekolah untuk menerima setiap perubahan atau inovasi. Untuk menumbuhkan rasa senang, suka, dan open terhadap perubahan, maka saya mengadakan beberapa bintek, yang mana dengan kegiatan ini semua guru akan dapat mengenal, memahami, dan menyadari akan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan, sehingga membuat mereka merasa perlu merubah mindset ke arah yang positif dan pasti akan merasa senang menerima perubahan tersebut. Bintek itu adalah 1. Bintek tentang upaya meningkatkan pengendalian emosi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, bintek tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan memberikan pemahaman yang luas kepada guru. 3. Bintek tentang pengenalan IT yang berhubungan dengan pendidikan seperti PMM,
PPT, dan Google Classroom. 4. Memanfaatkan komunitas yang telah dibentuk sesama sekolah penggerak angkatan 1 jenjang SD, yang mana di sana juga membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Keempat kegiatan ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik kepada guru, sehingga guru akan menerima perubahan atau inovasi dengan senang hati. Strategi kedua adalah aplikasikan. Kemudian saya melanjutkan dengan strategi ini, yang mana saya menuntut kepada guru untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan kegiatan tutor sebaya. Kegiatan pada strategi ini, saya membuat jadwal observasi kelas melalui tutor sebaya. Pelaksanaan observasi pembelajaran berdiferensiasi melalui tutor sebaya ini terlebih dahulu disepakati bersama-sama dengan guru. Kegiatan tutor sebaya dilakukan setiap kelas. Hasil dari kegiatan ini dapat memberikan umpan balik kepada semua guru. Semua guru akan menyadari bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan bermacam-macam model pembelajaran, metode pembelajaran. Dan juga dalam kegiatan ini guru-guru akan bisa berbagi praktek. Yang kedua, dapat mendiskusikan solusi dari hambatan-hambatan tantangan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, supaya guru lebih terbuka dalam merefleksi diri antara sesama guru karena adanya kedekatan emosional. Yang ketiga adalah strategi pemantauan. Strategi ketiga adalah pemantauan terhadap keterlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Kompetensi kepala sekolah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar adalah kompetensi supervisi. Untuk menindaklanjuti kompetensi supervisi ini, saya selaku kepala sekolah melakukan kegiatan pemantauan terhadap proses pembelajaran. Pemantauan yang saya lakukan ada dua cara. Satu, yaitu pemantauan yang disebut dengan patin. Patin adalah pemantauan secara rutin atau berkala terhadap proses pembelajaran, baik itu secara luring maupun secara daring. Secara luring, saya berkunjung ke kelas, dan secara daring saya mengamati CCTV, yang mana setiap saya berkunjung ke kelas selalu menggunakan instrumen-instrumen yang berhubungan dengan observasi pembelajaran berdiferensiasi. Sementara untuk observasi melalui CCTV, kami dengan guru yang bersangkutan mengamati bagaimana mereka melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kedua, pantau atau pada. Pada adalah pemantauan yang dilakukan secara mendadak tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada guru-guru. Namun, dalam kegiatan rapat Dewan Guru sebelumnya sudah diberitahukan bahwa akan dilaksanakan pemantauan secara mendadak pada suatu saat. Kegiatan pada bukan bertujuan untuk mencari kesalahan guru, tetapi menemukan keseriusan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hasil pemantauan baik patin maupun pada semuanya dicatat sebagai refleksi bagi guru. Setiap guru menuliskan apa saja kelebihan-kelebihan dan apa juga yang menjadi kelemahannya. Yang keempat, strategi apresiasi. Kegiatan itu adalah berupa sertifikat penghargaan atas keberhasilan mereka dalam, yang pertama, dalam pelaksanaan pembelajaran, yang kedua, dengan memberikan SKP yang bernilai baik, kemudian memberikan PKG yang bernilai baik, kemudian dalam gagasan atau ide cemerlang guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang kelima, karakter guru yang mencerminkan dimensi Pancasila, yang keenam, kedisiplinan guru atas keberhasilan bimbingan guru dalam memenangkan berbagai lomba untuk siswa. Nah, Bapak Ibu, itulah uraian dari strategi SAPA yang saya lakukan dalam meningkatkan kompetensi guru pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di UPT SDN 16 Baringin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.